Dalam aliran trading, saya diajarkan untuk tidak serakah. Jika ada saham yang sudah naik 10%, maka taking profit saja dulu, daripada nanti harganya turun lagi. Malahan nanti menyesal. Nggak perlu besar, yang penting konsisten. Kurang lebih begitu ajarannya saya dapatkan. Multi-bagger, sebuah kata yang mungkin terdengar asing sekaligus aneh di telinga waktu pertama kali saya mendengarnya. Maklum, sebelumnya saya berangkat di dunia pasar modal dengan aliran trading. Bermula dengan modal minim, tidak heran jika yang dipikirkan adalah bagaimana caranya agar bisa untung secepat-cepatnya. Saya mengambil secari kertas, saya tuliskan di atasnya nominal modal yang saya miliki saat itu. Di sebelah bawahnya, saya menghitung berapa uang yang bisa saya dapatkan jika saya konsisten mendapatkan 5% per bulan. Dalam setahun, menurut hitungan kasar, modal saya akan bertambah 2 kali lipat. Karena semangat, saya hitung kembali berapa yang bisa saya dapatkan jika saya konsisten mendapatkan 5% per bulan. Menurut hitungan di atas kertas, jika saya bisa konsisten dalam waktu 10 tahun, maka uang saya bisa bertumbuh 15 kali lipat. Wow! Namun bukannya untung, malah buntung yang didapat. Rencana yang sudah disusun rapi di atas kertas hancur berantakan. Saya lupa kalau transaksi dengan leverage 2 kali lipat, maka kerugian yang diderita pun juga akan 2 kali lipat. Ada sebuah ungkapan, banyak yang berpikir bahwa untuk mendapat keuntungan yang besar di pasar saham, Anda harus melakukan transaksi sesering mungkin dengan berbagai metode trading yang rumit. Padahal, kunci kesuksesan memperoleh keuntungan maksimal di pasar saham adalah ketekunan dalam mencari saham-saham yang salah harga, serta kesabaran dalam menunggu saham tersebut kembali dihargai oleh pasar. Sebagian besar pelaku pasar hanya mengenal metode trading jangka pendek dalam investasi saham. Padahal ada metode yang lebih santai namun lebih profitable dalam berinvestasi di pasar saham, yaitu dengan value investing. Dengan metode ini, Anda berpeluang mendapatkan saham yang menghasilkan profit multi-bagger. Lalu, apa itu multi-bagger? Ini adalah istilah yang sering digunakan oleh para pelaku pasar yang memperoleh profit di atas 100%. Apakah mungkin memperoleh profit di atas 100% di pasar saham? Ya, sangat mungkin, asalkan Anda melakukan 3 hal berikut ini. Pertama, membeli saham dari perusahaan yang memiliki fundamental kuat. Kedua, membeli saham tersebut saat harganya undervalued atau salah harga dan menawarkan margin of safety yang besar. Ketiga, sabar menunggu pasar menghargai saham tersebut pada nilai intrinsiknya. Kesimpulannya, jadi tugas Anda tinggal mencari saham yang salah harga, dan selanjutnya duduk manis sampai pasar menghargai saham Anda di harga yang sangat mahal. Banyak yang bertanya kepada saya, apa perbedaan yang paling signifikan antara menjadi seorang trader dan investor, dan bagaimana cara mengubah paradigma dari trader menjadi investor? Sebuah survei sederhana menunjukkan bahwa 7 dari 10 orang yang bertransaksi di pasar saham lebih mengenal cara trading jangka pendek ketimbang investasi jangka panjang. Biasanya, seorang trader jangka pendek mengambil selisih harga beli dan harga jual yang disebut dengan capital gain atau capital loss dalam hitungan hari, minggu, atau bulan. Di balik keuntungan yang terlihat lebih cepat, harus diakui bahwa trading jangka pendek menawarkan resiko yang lebih besar ketimbang investasi jangka panjang. Dalam jangka pendek, harga saham bisa bergerak naik maupun bergerak turun sesuai dengan mood Mr. Market. Jika ada sentimen positif, harga saham akan bergerak naik. Sebaliknya, jika sentimen negatif, harga saham akan bergerak turun. Jika selalu memperhatikan pergerakan harga saham harian, seseorang akan lebih mudah terombang-ambing secara psikologis. Inilah alasan mengapa banyak orang yang mengeluh mengalami kerugian di pasar saham. Padahal, ada cara lain yang jauh lebih sederhana dan dengan resiko yang jauh lebih kecil untuk mendapatkan profit di pasar saham, yaitu dengan investasi jangka panjang. Dengan investasi jangka panjang, resiko yang ditawarkan jauh lebih rendah. Karena meskipun harga saham dalam jangka pendek bergerak naik dan turun, namun dalam jangka panjang harga saham akan senantiasa naik jika fundamental perusahaan memang bagus. Bahkan, potensi keuntungan itu bisa lebih besar lagi apabila Anda tidak hanya berinvestasi di perusahaan yang berkinerja baik, melainkan juga yang harga sahamnya undervalued. Apa yang dimaksud dengan saham undervalued? Saham undervalued adalah ketika harga saham diperdagangkan jauh di bawah nilai intrinsik atau nilai wajarnya.
Sederhananya, Anda membeli saham dari perusahaan yang fundamentalnya bagus, namun dengan harga saham yang terdiskon. Jadi, ibaratnya seperti membeli mobil Alphard dengan harga Xenia. Menarik bukan? Pada kesimpulannya, value investing tidak tertarik hanya dengan profit 10% atau 20%. Selama fundamental perusahaan masih bagus dan belum overvalued, maka Anda hold saja sahamnya. Lalu, kapan jualnya? Bersabarlah. Anda mungkin tidak bisa membayangkan berapa profit yang akan Anda nikmati. Ingat bahwa Lo Keng Hong pernah profit 12.500% ketika dia membeli saham MBAI, PT Multi Breeder Adirama Indonesia yang bergerak dalam bidang pembibitan ayam. Lo Keng Hong membeli sewaktu MBAI masih di harga 250 dan menyimpannya selama 6 tahun dan baru dijual saat harganya mencapai 31.500. Dengan kata lain, investasi Lo Keng Hong di MBAI berkembang sebanyak 125 kali lipat. Akhir kata, saya ingin mengingatkan bahwa peluang untuk menemukan saham multi-bagger juga selalu terbuka, namun tidak instan. If you want to win in stock market, win big. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan bagikan kepada teman Anda. Dan jangan lupa subscribe. Undervalued. Undervalued. Market. Market. Market.